A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Maka, setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, disertai gelap gulita buruk dan kilat, mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati, dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jika Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah 17-20. Hari kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda. Penenggelaman permukaan bumi di timur. Penenggelaman permukaan bumi di barat. Penenggelaman permukaan bumi di Jazirah Arab. Keluarnya asap, keluarnya Dajjal, keluarnya binatang besar, keluarnya Yajuj dan Majuj, terbitnya matahari dari barat, dan api yang keluar dari dasar bumi aneh yang menggiring manusia, serta turunnya Isa bin Maryam alaihi salam. Hadits riwayat Muslim. Mimpi ke-13. Rumah di atas bukit, di atas gunung. Aku bermimpi sedang berada di rumahku. Dalam mimpi ini rumahku letaknya di puncak bukit, dan bukit ini berada di puncak sebuah gunung. Di sebelah gunung tempatku berpijak ini ada lagi sebuah gunung yang lain. Aku melihat alam gelap, karena mendung hitam dan tebal yang menyelimutinya. Aku mendengar suara petir yang menggelegar dan menyambar-nyambar. Dan tiba-tiba hujan turun dengan sangat deras. Aku melihat air hujan dengan derasnya menimpa gunung ini dan juga gunung yang di sebelah itu. Tapi aku menjadi sangat kaget karena di tengah-tengah gunung itu telah terjadi banjir yang sangat dahsyat. Air bah itu berasal dari derasnya air hujan yang turun dan menimpa puncak gunung itu. Dan air bah itu seperti membelah gunung itu menjadi dua bagian. Dan gunung itu menjadi longsor dan sebagiannya runtuh. Lalu air bah dengan cepat turun dan menghanyutkan kampung-kampung dan hutan yang ada di bawahnya. Aku beristighfar dan sangat panik melihat orang-orang yang tenggelam dan terseret banjir. Alhamdulillah rumahku berada di puncak bukit di atas gunung ini, dan gunung tempatku berpijak tidak ikut runtuh. Aku sangat bersyukur karena aku dan anak-anakku selamat, walaupun rumah kami agak miring karena getaran longsoran tanah. Tapi alhamdulillah rumah kami tidak rusak. Air bah itu sangat besar dan dahsyat, sehingga banyak orang-orang yang hanyut, tapi aku tidak mampu menolong mereka. Hujan masih turun dengan derasnya, dan tiba-tiba aku melihat anakku Wulan hampir terseret arus. Ia langsung berpegangan di dahan pohon yang di dekatnya sambil ia bersusah payah menahan arus air. Aku khawatir anakku Tiara juga ikut terseret arus. Lalu aku langsung menyuruh Tiara yang masih kecil agar jangan mendekat. Aku menyuruhnya tetap berada di rumah saja, karena aku hendak menolong kakaknya. Lalu aku melempar tali tambang ke arah Wulan. Ia memegang erat tali itu lalu aku menariknya. Alhamdulillah, atas rahmat Allah, akhirnya Wulan selamat. Kami semua basah kuyup. Lalu kami melihat sekeliling kami dan juga di bawah gunung. Ternyata sudah sangat banyak orang-orang yang hanyut beserta rumah-rumah mereka. Lalu kami kembali masuk ke dalam rumah kami yang letaknya di puncak sebuah bukit. Dan bukit ini letaknya juga di atas di puncak gunung. Dan saat kami sampai ke dalam rumah dengan selamat dan dipenuhi rasa syukur, lalu aku terbangun. Hikmah mimpi.
Resep agar selamat dari cobaan adalah berpegang teguh kepada tali agama Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir? Padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan Rasul-Nya Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus." Quran Surah Ali Imran ayat 101. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Togut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 256. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu. Ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu, kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Quran Surah Ali Imran, ayat 103. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agama-Nya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan karunia darinya yaitu surga dan menunjukkan mereka jalan yang lurus kepadanya. Quran Surah An-Nisa, ayat 175. Kecuali orang-orang yang bertobat memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah. Maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa 4, ayat 146. Orang yang beriman akan selalu mendapatkan cobaan. Walau begitu, barang siapa menjadikan agama Allah sebagai pegangan dan Allah sebagai tempat kembali serta memperbanyak ibadah, maka dia akan selamat dari cobaan tersebut. Makna berpegang teguh dengan tali dan agama Allah ialah, seorang muslim melaksanakan seluruh perintah yang diwajibkan Allah kepadanya, yang perintah wajib tersebut berkaitan dengan dirinya, dan sekaligus menjauhi segala perbuatan yang dilarang Allah kepadanya. Inilah salah satu makna dengan tali dan agama Allah yang berkaitan dengan pribadi seorang muslim.